Kolonel Ahmad Riko Ricardo Sirait, Kodim 0507. Nah, gimana Pak? Selamat siang Mas Otwa, apa kabar? Baik Pak. Bapak gimana Pak? Baik. Baik, Pak Riko. Makasih ya udah datang ke Kodim. Makasih. Ya Pak. Ini Pak Riko, ada nggak Pak awal perjalanan dinas di institusi TNI Pak? Bisa dijelaskan Pak awal. Baik. Gimana Pak? Saya berdinas di TNI semenjak tahun 2001. Setelah saya lulus pendidikan pertama, saya ditempatkan di Pusimpur namanya, Pusat Simulasi Tempur, di bawah Kodiklat TNI Angkatan Darat. Kemudian tahun 2004 saya berdinas sebagai perwira pertama di Batalion Armet 9 Pasopati. Posisinya di Sadang, Purwakarta. Sampai saya lulus di Kelapa itu tahun 2011. Setelah 2011 saya pindah lagi ke Pusat Kesenjataan Artileri Medan sebagai kepala seksi waktu itu di sana. Kemudian sempat berdinas sebentar di Mabesat selaku Pabanda di personil Angkatan Darat. Baru saya diberikan kesempatan untuk sesko. Saya sesko di Australia tahun 2015, sekaligus mengambil S2 saya. Pulang dari Australia, saya berdinas di Dinas Penerangan Angkatan Darat selaku kepala bagian penulisan strategis. Jadi membuat tulisan-tulisan kaitannya dengan sambutan, kaitannya dengan notulen untuk pimpinan Angkatan Darat. Kemudian di situ setelah dari Kabak Listra, saya menjadi Komandan Batalion Armet 1 Roket, adanya di Malang selama 2 tahun. Dan tahun 2018 saya menjadi Komandan Kodim di Cilegon. Dan Dim 0623 Cilegon di Banten ya. Selama 2 tahun sampai tahun 2020. Setelah Dandim, saya menjadi staf sekretaris pribadi Kasat tahun 2020. Setelah itu menjadi Kasrem 182 Jasiraunim di Papua Barat, tepatnya di kota Fakfak. Selama setahun. Setelah itu saya masuk lagi ke Dispenat lagi, ke Dinas Penerangan Angkatan Darat sebagai kepala bagian peliputan. Jadi ya yang menyiapkan rekaman, kemudian menyiapkan peliputan kamera untuk pimpinan Angkatan Darat mulai dari Kasat sampai para asistennya. Kemudian selama beberapa bulan kemudian saya menjadi kepala sub Dinas Penerangan Media Online. Naik pangkat sebagai kolonel di sana sampai menjadi Kasubdis Penerangan khusus juga yang ngurusin podcast, ngurusin media sosialnya TNI Angkatan Darat. Nah, dari sana bulan Juli kemarin tahun 2023 saya diberikan amanah untuk menjadi Komandan Kodim 0507 Bekasi. Nah, di sini saya sekarang bersama tim dari Viral Bekasi. Oh iya. Gimana Bang Riko? Kalau hobi apa sih? Hobi saya ya rata-rata kalau tentara hobinya olahraga ya. Futsal saya lebih cenderung basket. Wah, sama. Saya pemain basket dulu waktu SMA, kuliah. Saya hobinya basket. Kemudian setelah kesini, saya menyenangi lebih olahraga yang sifatnya jogging, fitness, supaya menjaga kebugaran tubuh kita. Iya. Pak Sigit ini Pak, memang cita-cita Bapak dari kecil memang ingin jadi ini Pak, tentara gitu. Kalau dibilang dari kecil, mungkin terinspirasinya waktu saya umur 5 tahun ya.
Saya tuh sebenarnya pengen jadi pilot waktu itu. Oh, pilot. Namun sepanjang perjalanan sekolah mulai SD, SMP, SMA mengarahnya lebih cenderung wah ini kayaknya lebih cocok jadi militer ini, TNI Angkatan Darat maksudnya. Ngelihat berapa profil, berapa figur yang kebetulan waktu saya SMA datang ya ke kampus. Saya sekolahnya di SMA Taruna Nusantara tahun 94 sampai 97 tuh sering melihat figur-figur pimpinan TNI itu membuat saya tuh ingin juga berkecimpung, ingin juga memiliki profesi sebagai TNI. Apa fungsi pokok dan peran Pak Kodim 0507 dalam menjaga pertahanan teritorial di stabilitas di Kota Bekasi, Pak? Saya selaku Komandan Kodim Ya. 0507 Bekasi Ya. memiliki tugas untuk pembinaan teritorial namanya. Jadi di jajaran TNI Angkatan Darat, tugas pokok Komando Kewilayahan setingkat mulai dari Kodam, Korem, kemudian Kodim, Ya. dan yang paling bawah itu Koramil di level kecamatan. Ya. Sedangkan untuk personil yang paling bawah itu di level Babinsa. Kita melakukan pembinaan teritorial, yaitu upaya untuk melakukan pekerjaan yang kaitannya dengan memberikan ruang, alat, dan kondisi juang supaya wilayah yang kita bina itu bisa menjadi tempat, bisa menjadi sumber daya yang paling siap dalam masa-masa kontingensi. Yang dimaksud dengan kontingensi itu seperti perang, ya, seperti sedang ada bencana. Nah, kita menyiapkan ruangnya, menyiapkan alatnya, menyiapkan kondisinya. Nah, kalau dibilang ruang itu berarti geografinya. Dibilang alat berarti demografinya, keadaan masyarakatnya. Dan kondisi berarti kondisi sosialnya. Seperti apa kondisi sosial di wilayah itu yang kita bina. Baik mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, sampai pertahanan. Itu yang kita lakukan pembinaan. Nah, hal-hal itu yang menjadi tugas pokok kita sebagai unsur komando kewilayahan. Gitu, Mas. Oh iya, kalau tugas dan peran Babinsa itu dalam menjaga stabilitas keamanan dan sosial di masyarakat? Kalau Babinsa sendiri itu unsur terkecil, itu adalah kepanjangan tangan dari TNI Angkatan Darat, ya. Tadi yang saya sampaikan Kodam, kemudian ke Korem, Kodim, dan Koramil. Yang pelaku di lapangan, yang turun langsung di lapangan dalam hal ini adalah Babinsa. Mereka yang melakukan pembinaan di wilayah masing-masing. Khusus Kota Bekasi, satu kelurahan itu ada 3 orang Babinsa rata-rata. Nah, kalau di wilayah seperti kabupaten dan sebagainya itu kan desa yang dibina. Tapi kalau kota, kita kelurahan lah. Nah, kebetulan di Bekasi ini ada 56 kelurahan, sehingga total Babinsa saya itu sekarang 162 orang. Total Babinsa. Mereka melakukan pembinaan tadi yang saya sampaikan. Membantu masyarakat, ada kegiatan program-program kegiatan yang memang dari komando atas ya, yang sudah dilakukan seperti pembinaan kaitannya dengan komunikasi sosial, pembinaan kesehatan, ada KBKes, kemudian ada ketahanan pangan, termasuk sekarang petunjuk dari pimpinan Angkatan Darat, kita melakukan pengecekan atau menginventarisir masyarakat yang terkena stunting, anak-anak kecil, balita khususnya ya, terkena stunting. Dan yang saat ini yang sedang sering kita lakukan lebih cenderung kepada ketahanan pangan. Karena seperti yang kita ketahui di pasar ya, harga cabai aja naik. Ya, belum lagi masa-masa yang lainnya. Nah, itu salah satu upaya kita untuk berperan serta
untuk membantu masyarakat di sekeliling kita. Ya. Kalau program Kodim 0507 Pak di Bekasi dalam menjaga keamanan dan situasi kondusif di masyarakat menjelang pemilu 2024 ini benar Pak? Pentahapan pemilu 2024 ini kan sudah dimulai ya. Sudah dimulai sejak bulan Februari yang lalu. Sekarang sudah masuk dalam pentahapan penetapan capres dan cawapres sudah dilakukan, termasuk legislatif sudah dilakukan. Kami digunakan sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Salah satunya adalah membantu tugas pemerintahan daerah dan membantu kepolisian Republik Indonesia. Itu salah satu tugas pokok TNI di bidang OMSP atau Operasi Militer Selain Perang. Nah, kami dilibatkan kaitannya dengan menciptakan situasi yang kondusif, yang aman. Dibilang kaitannya dengan pemilu itu kan pesta demokrasi ya. Kalau dibilang pesta seharusnya memang kondisinya adalah masyarakat merasakan kemerdekaannya lah sebagai warga negara Indonesia, sebagai bangsa yang merdeka untuk bisa memilih siapa